Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falisa, saya berasal dari kelas 8D. Berikut penjelasan 10 perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. 1. Perlawanan Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda memerintahkan pada tahun 1607 sampai 1636, kemampuan angkatan perang meningkat. Sultan Iskandar Muda mampu mengembalikan daerah-daerah yang pernah lepas dari pengaruh Aceh. Di bawah kepemimpinan Iskandar Muda, kerajaan Aceh berhasil memperluas daerah ke Sumatera dan Semenanjung Melayu. Selain itu, Aceh dapat menguasai daerah Sumatera Barat yang menghasilkan lada dan emas. Bahan perdagangan ini amat berharga sehingga banyak yang dicari oleh pedagang dari Gujarat, Tiongkok, Belanda, dan Inggris. 2. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu pahlawan dalam melawan penjajahan Belanda, khususnya di Kesultanan Goa, Makassar. Kesultanan Goa merupakan kesultanan terbesar di timur Nusantara yang menguasai jalur perdagangan. Perkembangan ekonomi yang pesat membuat Kesultanan Goa menjadi incaran VOC. Karena keberaniannya, ia dijuluki De Hanjas van het Oosten oleh Belanda yang artinya ayam jantan dari timur. 3. Perlawanan Kesultanan Banten. VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian Sultan menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Di bidang ekonomi, ia berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasehat Sultan. 4. Perang Sapurwa di Ambon. Tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Belanda melalui pelayanan Hongi di Maluku. Kesengsaraan rakyat Maluku timbul ketika ada kebijakan penyerahan wajib berupa ikan asin, kopi, dan hasil laut lainnya kepada Belanda. Sikap tersebut membakar amarah Thomas Matulesi atau sering disebut Kapitan Patimura untuk melawan Belanda. 5. Perang Aceh. Tengku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerjasama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. 6. Perang Diponegoro. Perang ini terjadi karena Belanda terlalu ikut campur tangan dalam urusan kerajaan. Pangeran Diponegoro kemudian membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Amarah Pangeran Diponegoro juga memuncak ketika Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. 7. Perlawanan Sisingamangaraja. Pada 1824, perjanjian Belanda-Inggris memberikan seluruh wilayah Inggris di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Pada tahun 1873, Belanda melakukan invasi militer ke Aceh. Perang Aceh dilanjutkan dengan invasi ke tanah Batak pada tahun 1878. Rata-rata hutan Kristen Batak menerima masuknya Hindia Belanda ke tanah Batak. Sementara Raja Bakara, Sisingamangaraja yang memiliki hubungan dekat dengan kerajaan Aceh, menolak dan menyatakan perang. 8. Perang Banjar. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda di Pangoran tanggal 25 April 1859. Selanjutnya, perperangan demi perperangan dikomandani Pangeran Antasari di seluruh wilayah kerajaan Banjar dengan dibantu para panglima dan pengikut yang setia. Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong, sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Caku. 9. Serangan Mataram terhadap VOC. Pada tahun 1621, Mataram mulai menjalin hubungan dengan VOC. Kedua
kedua pihak saling mengirim duta besar. Akan tetapi, VOC ternyata menolak membantu saat Mataram menyerang Surabaya. Akibatnya, hubungan diplomatik kedua pun putus. Serangan ini mulai tanggal 22 Agustus tahun 1628 di Teluk Jakarta dengan munculnya 59 perahu yang membawa 900 prajurit di bawah Tumenggung Bahureksa dari Kendal, dan tanggal 3 Desember 1628 dengan berangkatnya tentara Mataram. 10. Perang Patri. Pada awalnya timbulnya perperangan ini didasari keinginan kalangan pemimpin ulama di Kerajaan Paruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemimpin ulama yang bergabung dalam Harimau dan Salapan meminta Tuan Kulita untuk mengajak yang di Pertuan Panguruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan